Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Kolibri Ninja Channel. Setelah penjelasan kemarin di part 1, sekarang saya akan coba meringkas seringkas-ringkasnya soal kandungan alami nektar yang sering dimakan oleh burung pemakan nektar, termasuk wanin. Lalu, makanan apa saja yang mengandung kandungan tersebut sehingga bisa menjadi referensi kita semua ketika akan membeli pakan ataupun meracik pakan untuk wanin kesayangan. Nektar adalah larutan gula tanaman yang merupakan sekresi dari kelenjar nektarium dan lokasinya dapat ditemukan di seluruh bagian tanaman. Nektar mengandung berbagai karbohidrat, di mana kandungan terbesarnya adalah sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Nektar juga mengandung karbohidrat lain seperti laktosa dan galaktosa, akan tetapi itu ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Warna nektar yang paling umum adalah dalam spektrum jernih kekuningan, kuning kemerahan, tetapi juga ditemukan warna coklat, warna hitam, hijau, dan biru. Intensitas warna nektar ini bervariasi, kadang bahkan bisa dalam satu taksa, seperti halnya tingkat kontras antara kelopak bunga dan nektar. Hal yang paling mudah untuk membedakan antara sukrosa, fruktosa, dan glukosa adalah sukrosa terbuat dari fruktosa dan glukosa. Akan tetapi, sukrosa berbeda dari fruktosa dan glukosa, meskipun ketiganya sama-sama merupakan jenis gula. Maksudnya gini teman-teman, sukrosa adalah jenis gula yang biasa kita jumpai. Salah satu bentuk sukrosa yang paling populer adalah gula pasir. Berdasarkan susunan kimianya, gula pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu disakarida dan monosakarida. Sukrosa adalah jenis gula yang masuk ke dalam kelompok disakarida, sedangkan glukosa dan fruktosa adalah monosakarida. Gula disakarida sendiri terbentuk dari dua monosakarida, yang artinya sukrosa adalah gula yang terbentuk dari fruktosa dan glukosa. Sukrosa bisa ditemukan secara alami pada buah-buahan, sayur, dan biji-bijian. Lalu, untuk glukosa adalah sumber utama energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas. Energi yang dihasilkan dari pengolahan glukosa akan digunakan oleh sel untuk bisa tetap berfungsi. Glukosa juga merupakan jenis gula utama yang ada di dalam darah. Tipe gula ini akan langsung dipakai oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Pemanis bentuk lainnya akan dicerna dahulu dan diubah menjadi glukosa, baru setelah itu dipakai untuk sumber energi. Jadi, glukosa itu adalah jenis gula monosakarida yang oleh tubuh kerap dijadikan sebagai sumber energi utama. Lanjut, untuk pengertian fruktosa adalah salah satu jenis gula monosakarida yang sering juga disebut sebagai gula buah dan bisa ditemukan secara alami pada buah-buahan, madu, maupun umbi-umbian. Nah, glukosa dan fruktosa adalah jenis gula paling sederhana dibandingkan sukrosa. Glukosa dan fruktosa sama-sama termasuk golongan gula yang dinamakan monosakarida. Walaupun glukosa dan fruktosa ini sama-sama termasuk ke dalam jenis gula monosakarida, namun untuk diproses sebagai energi, jenis gula fruktosa ini harus dipecah menjadi glukosa terlebih dahulu oleh organ hati. Itulah mengapa fruktosa tidak langsung meningkatkan gula darah selayaknya glukosa, namun jenis gula ini tetap akan menaikkan gula darah secara bertahap setelah sedikit demi sedikit organ hati mengolahnya menjadi glukosa. Jadi, sukrosa, fruktosa, dan glukosa ini untuk efek penghasil energinya lebih bagus glukosa. Maka dari itu, glukosa digunakan juga untuk bahan infus bagi manusia yang tidak bisa makan dengan baik. Kira-kira sampai di sini pada paham gak ya? Simpelnya gini teman-teman. Yang dimaksud sukrosa itu kan gula pasir. Nah, di dalam gula pasir itu sudah ada kandungan fruktosa dan glukosanya ketika sudah masuk ke sistem pencernaan di dalam tubuh konin. Misal kita nyeduh gula pasir, lalu kita taruh di cepuk,
dan diminum sama sikonin, nanti ketika di dalam tubuh, gula pasir atau sukrosa itu kandungannya dipecah lagi oleh sistem pencernaan menjadi dua, yaitu glukosa dan fruktosa. Namun fruktosa ini agar bisa menjadi sumber energi harus dipecah dulu menjadi glukosa. Jadi kalau misal kita pakai glukosa langsung, maka tubuh tidak perlu memerlukan proses pemecahan lagi, karena glukosa ini sudah termasuk jenis gula yang paling sederhana yang tidak bisa dipecah lagi. Maka dari itu, glukosa pengaruh ke sumber tenaganya lebih besar. Walaupun ada di dalam gula pasir, tapi gula pasir itu adalah sukrosa, di mana sukrosa itu harus melalui proses metabolisme dulu untuk dicerna agar bisa menjadikan glukosa. Nah, dalam proses metabolisme itu dapat membuat emosi sikonin menaik. Begitu teman-teman. Untuk urutan pemecahannya yaitu sukrosa dipecah menjadi glukosa dan sukrosa dipecah menjadi fruktosa. Lalu untuk glukosa langsung masuk ke pembuluh darah yang biasa disebut gula darah. Sedangkan fruktosa agar bisa diproses sebagai sumber energi harus dipecah lagi terlebih dahulu oleh organ hati agar bisa menjadi glukosa. Intinya glukosa ini adalah gula yang paling sederhana untuk bisa lebih cepat menghasilkan sumber energi. Hal yang membuat sikonin birahinya naik itu disebabkan oleh sukrosa, karena melalui proses reaksi pemecahan di dalam tubuh. Untuk itu, penggunaannya harus disetting dengan kebutuhan sikonin. Karena kebutuhan konin-konin kita itu berbeda-beda, maka penggunaannya harus disesuaikan juga dengan kondisi sikonin. Saya akan ambil contoh agar mudah dipahami teman-teman semua. Di sini perbandingannya antara daging kambing dan daging ayam, di mana daging kambing dengan tekstur yang lebih sulit untuk dicerna akan menyebabkan tubuh bekerja lebih keras untuk mencernanya. Tentunya dengan sistem metabolisme yang lebih berat juga kerjanya daripada mencerna daging ayam. Efeknya, tubuh akan lebih panas, jantung dipacu lebih cepat, dan darah lebih deras mengalir untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Dan semua itu juga menyebabkan sistem hormon bekerja lebih cepat juga. Itulah mengapa daging kambing lebih membuat birahi daripada daging ayam, laba-laba lebih membuat birahi daripada kroto, dan sukrosa lebih membuat birahi daripada glukosa atau fruktosa. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami ya. Konten ini masih berlanjut ke part 3, dimana di part 3 saya akan memberikan contoh makanan apa saja yang bisa menjadi pengganti nektar alami untuk sikonin. Wassalamualaikum, salam pengisap susu.